OJK. Pinjol yang harus Anda uji kelayakan, pinjam duit, UATAS, Bantu Saku, Indosaku, Lumbung Dana, PIN Plus, Cairin, Klik Kami, Kredit Pintar, Ada Kami, Kredivo. Karena gini loh, saya rasa OJK dan Asosiasi Fintech Penanam Bersama Indonesia bingung nih, pinjol mana yang harus kita uji kelayakannya. Ini ya, saya sampaikan ya buat OJK. Pinjol yang harus Anda uji kelayakan, pinjam duit, UATAS, Bantu Saku, Indosaku, Lumbung Dana, PIN Plus, Cairin, Klik Kami, Kredit Pintar, Ada Kami, Kredivo, Samir, terus apa lagi ya? Pokoknya pinjolnya itu aja. Itu wajib Anda uji kelayakannya. Kelayakannya yang diuji dari mana? Pertama, itu masih banyak menerapkan skema kecebong. Ya, skema kecebong itu masih banyak. Ada yang transparan menjelaskan tentang skema itu, ada yang tidak transparan, tapi kebanyakan tidak transparan. Di dalam covernya itu, mereka menyampaikan bahwasannya ini bisa dicicil sampai 14 hari. Oke, 14 hari, bisa dicicil sampai, bukan 14 hari ya, bisa dicicil sampai 100 hari atau 150 hari. Oke, begitu prosesnya sedang terjadi, itu orang terkejut, ya kan? Ternyata, ternyata 14 hari itu sudah ditagih. Ya, dan ada lagi tuh pinjolnya baru ingat saya ini, Singa ID gitu loh. Singa ID, Indodana, itu harus dicek-cek juga. Nanti teman-teman kalau saya ada yang lupa boleh diisi di dalam kolom komentar. Kenapa itu penting? Harusnya sesekali itu OJK melakukan sidakan-sidakan yang lebih jelas terhadap sistem pinjol ini gitu loh. Biar pinjol itu atau pindar itu benar-benar layak disajikan ke masyarakat. Ini orang kan tergiur gara-gara iklan dari influencernya atau selebgramnya gitu loh. Ternyata di dalam hal itu orang malah dijebak dengan sistem yang tidak transparan. Berapa kali itu disampaikan dan ditulis juga di media nasional juga, skema Tatpole itu sebenarnya malah merugikan dan mempersusah masyarakat gitu loh. Yang ada efeknya mereka makin miskin dan ini harus ditinjau dan diuji lagi kelayakannya oleh OJK ya sebagai pemangku kebijakan atau yang membentuk regulasi dari pinjol tersebut. Dan ini juga harus diiringi oleh Asosiasi Fintech Penanam Bersama Indonesia. Itu yang pertama. Dan habis itu, di dalam pinjol itu, beberapa pinjol ya, tidak semuanya yang saya sebutkan tadi, beberapa pinjol ini. Dalam beberapa pinjol sering juga menerapkan skema yang mana si debitur ini sudah melunasi, tapi itu malah ditransfer otomatis. Ditransfer otomatis lagi gitu loh. Dan itu tidak bisa dimatikan sama sekali. Ya, itu juga perlu ditinjau di dalam sistem mereka gitu loh. Dan habis itu yang terakhir, poin yang paling penting adalah debt collector. Ini harus benar-benar tahu dari asosiasi maupun dari OJK ini harus tahu pinjol-pinjol ini menjalin kerjasama dari dengan aplikasi apa sih sebenarnya gitu loh pinjol-pinjol ini gitu loh menjalin kerjasama itu dengan aplikasi apa sehingga kok mereka tidak seakan-akan saya pernah bertemu dengan beberapa pimpinan dari pinjol itu atau petinggi dari pinjol itu ya seolah-olah atau seakan-akan atau benaran mereka benar-benar tidak tahu yang terjadi di lapangan gitu loh. Dan ketika saya bercerita, itu seakan-akan mereka terkejut. Entah itu cuma action atau apa kita nggak tahu ya. Tapi ya benar-benar mereka tidak tidak tahu bahwasannya kejadiannya seperti itu dan separah itu ternyata gitu loh. Inilah pentingnya adanya otoritas jasa keuangan dan asosiasi fintech pertanahan bersama Indonesia untuk meninjau dan menguji kelayakan secara langsung dari para pelaku usaha jasa keuangan ini. Kalau ini tidak dibenahi, untuk jangka panjangnya, percayalah, pinjol ini akan tumbang dengan sendirinya. Pada akhirnya, masyarakat hanya mampu meminjam, tidak mampu membalikkan, karena mitigasinya itu tidak jelas. Ya, harusnya dulu sebelum waktu adanya aturan COJK nomor 19 tahun 2023, sebenarnya harusnya bisa memitigasi hal ini. Memitigasi supaya tidak ada yang meminjam lebih dari tiga. Ya, sayangnya OJK memunculkan aturan baru lagi, yang mana itu hanya boleh 30% dari total penghasilan yang ada. Nah, ini penting juga OJK menguji kelayakan, karena di dalam sistem pinjol itu, seakan-akan tidak ada kontrol yang lebih jelas.
Kenapa saya bilangkan kontrol lebih jelas? Karena kontrolnya ini terletak pada si debitur yang mau mengajukan pinjaman. Ya, mulai dari menjelaskan tentang gaji dia berapa, itu si debitur bebas mau ngisi berapapun. Yang jelas dari 0 sampai 20 juta dia bisa scroll aja itu, ya kan, bisa ditarik aja ke ujung gitu loh, sehingga entah seperti apa realisasi tentang 30% dari total penghasilan ini saya juga nggak tahu gitu loh. Makanya ini pentingnya kita ini kan ada OJK, ada asosiasi, dan ada yang lainnya juga. Ini harusnya sudah benar-benar mengecek satu persatu aplikasi ini layak atau tidak gitu loh. Karena kenapa hal ini selalu saja menjadi bumerang tentang penerapan bunga, penerapan dari tenor penagihan, habis itu tentang aksi penagihan dari debt collector. Kan ini sumber masalah yang ada gitu loh. Harusnya OJK sudah mampu nih memecahkan satu permasalahan ini. Kalau memang tidak bisa, hapus saja pinjolnya dulu. Itu yang paling terpenting ya. Kalau memang tidak bisa menguji kelayakan satu persatu, cabut izinnya semuanya dulu, diilegalkan mereka, dan satu persatu mereka diminta lagi untuk mendaftar supaya legal, uji satu persatu. Itu jalan yang terbaik yang ada hari ini. Tapi kalau OJK hanya membiarkan, AFI hanya membiarkan, saya rasa kasus-kasus ini akan terulang kembali. Contoh kayak Damkar, kayak Kredivo gitu loh. Itu akan terulang terus. Belum lagi kasus-kasus yang terbaru dari yang di lumbung dana dan segala macam itu kan gila. Kan semua permasalahan itu terjadi dari versi penagihan, habis itu juga ketidaktransparan sejak awal. Permasalahannya terletak di situ. Kalau untuk segi bunga, saya rasa dari 10 orang itu mungkin hanya 4 atau 3 orang aja yang mengeluh soal besarnya bunga yang ada. Tapi sisanya mengeluh itu soal singkatnya tenor yang diberikan tidak sesuai dengan yang diharapkan di awal gitu loh. Itu rata-rata orang mengeluh di sana gitu loh. Dan habis itu ganasnya persi penagihan. 1 hari menjelang jatuh tempo, 2 hari menjelang jatuh tempo, 3 hari menjelang jatuh tempo. Ini sistem mengingatkan, itu memang sistem banget yang ngechat orang itu. Tapi sistem itu dirancang untuk melakukan penekanan. Ya, dia memberikan peringatan bahwasannya beberapa hari lagi mau jatuh tempo, tapi di dalam itu ada tekanan. Tekanan inilah yang memunculkan kepanikan dari orang-orang nanti, sehingga terdorong mereka untuk gali lubang tutup lubang. Sementara kita tahu, para pinjol tidak mementingkan maksimal 3 aplikasi tadi. Pinjol hanya mementingkan bagaimana tracking orang ini. Tinggi atau tidak, bagaimana kredit scoringnya. Kalau dia itu selama ini nasabah yang lancar bayar, yang taat bayar, itu tetap aja akan dicairkan walaupun mereka sudah meminjam lebih dari batas maksimal. Nah, inilah harapan kita kepada otoritas jasa keuangan yang benar-benar melihat dari hal yang lebih detail lagi untuk menguji kelayakan semua pinjol ini. Ini benar-benar sudah layak atau belum. Jangan hanya modal mendekatkan diri dan segala macam, habis itu udah selesai. Jadi kalau memang mau melakukan sidak, mau melakukan uji kelayakan, itu benar-benar harus teliti, harus selektif juga. Dari OJK harus selektif, harus melihat lagi yang benar-benar gitu loh. Ini sudah benar atau belum, ini gimana, gimana, gimana konsepnya. Itu harus dilihat lagi. Tapi kalau tidak, percayalah, 2 atau 5 tahun ke depan, pinjol ini akan tumbang dengan sendirinya karena pada dasarnya orang hanya mampu meminjam, tidak mampu membalikkan. Mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Silahkan kalau ada pinjol-pinjol yang tidak saya sebutkan, silahkan isi di dalam kolom komentar. Tujuan kita ini supaya OJK membenahi dan memperbaiki sistem-sistem yang trouble tadi gitu loh, yang error tadi, yang tidak layak disajikan tadi, supaya OJK bisa membenahi dan asosiasi juga bisa memperbaiki. Isi di dalam kolom komentar teman-teman. Kira-kira pinjol mana yang tidak saya sebutkan, boleh Anda isi dalam kolom komentar. Dan teman-teman semuanya, yang mau konsultasi langsung dengan saya, boleh hubungi admin saya juga teman-teman di nomor yang tertera di layar. Atau Anda ingin bertemu dengan saya juga secara langsung juga boleh. Anda bisa datang ke kantor Yayasan Bangkit Menyala Hati. Di sana saya juga ada. Setiap hari saya ada di sana teman-teman, kecuali saya sedang berada di luar kota ya, atau sedang berada di wilayah Sumatera gitu. Tapi selagi saya masih ada di Jakarta, saya berada di kantor Bangkit Menyala Hati. Teman-teman bisa datang ke sana untuk kita tatap muka langsung, supaya bisa berdiskusi dengan saya, supaya jangan salah berpikir dan salah bertindak, akhirnya salah semuanya. Oke, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam. Yang telat bayar pinjol berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun,
saya saranin untuk semuanya berhenti bayar aja gitu. Negosiasi, pintu negosiasi itu tertutup. Ya, tidak akan dibuka. Berapa kali Anda sudah mencoba untuk menegosiasi inisiatif untuk menyelesaikan hutang-hutang yang ada? Yang terjadi adalah mereka semua menolak itikat baik tadi. Ya, padahal kita tahu satu-satunya solusi yang diberikan OJK adalah negosiasi secara internal. Minta restrukturisasi, minta keringanan, tapi kenyataannya OJK pura-pura buta. OJK tahu negosiasi itu tidak akan berhasil. Ya, pinjol akan menolak, pinjol nggak akan mau. Ya, orang kapitalis kok. Mafia yang dilegalkan, perampok yang diresmikan. Mana mau mereka untuk menegosiasi? Jangankan menghilangkan bunganya, kurang 1.000 perak pun hutang Anda dinyatakan belum lunas. Jalan satu-satunya adalah tunda bayar. Sampai kapan bang? Sampai mereka menawarkan. Begitu mereka menawarkan pokok tadi, langsung bayarkan dan minta bukti lunas yang ada. Kalau mereka tidak berikan, hentikan. OJK nggak ada gunanya sama sekali. Sama sekali OJK tidak ada berguna. Ya, OJK hanya lempar-lempar. Padahal Komisi 11 cuma tahu OJK. Nggak pernah Komisi 11 tahu AFI. Komisi 11 tidak tahu pinjol. Cuman tahu OJK. OJK sebagai pembentuk regulasi dalam hal ini. Ya, OJK-nya pura-pura nggak tahu. Berkaca dari kasus Kredivo, itu sudah anjing banget gitu. Sudah sangat kurang ajar. Apa yang dilakukan OJK? Memanggil pihak Kredivo. Setelah itu apa lagi? Menjatuhkan sanksi berupa denda. Setelah itu apa lagi? Pihak dari Kredivo memberatkan bahwa itu adalah tanggung jawab vendor. Oke, vendor menyalahkan, siapa lagi? Itu adalah debt collector-nya yang kurang ajar. Debt collector-nya dipecat, pinjolnya didenda, perkaranya selesai. Apakah ini menghentikan? Ya tentu tidak. Ya, belajar dari kasus Indosat. Di prank damkar, diberatkan sama si DC-nya, tapi OJK dapat untung 800 sekian juta. Mendenda Indosaku. Kemana lari duitnya? Ke OJK. Sekarang juga seperti itu. Kredivo juga dengan hal yang sama. Ya, itu kurang ajar tindakan mereka. Walaupun terjadi kesepakatan damai antara si debt collector dengan si debiturnya. Apakah urusan ini selesai? Ya tentu tidak. Ya, seharusnya sanksi administratif tingkat paling terbesar adalah pencabutan izin. OJK harus melakukan ini supaya memberikan efek jera terhadap pelaku usaha jasa keuangan yang masih tidak patuh dan tunduk terhadap aturan yang ada. Berani OJK melakukan itu? Ya tentu tidak akan berani. OJK tidak akan berani. Ya, makanya jalan satu-satunya buat teman-teman semuanya hari ini, karena kita tahu OJK buta solusi. Tidak ada solusi, teman-teman semuanya. Selain negosiasi, dan kita sudah tahu negosiasi itu akan ditolak. Negosiasi tidak akan diterima. Kemana mau negosiasi? Semua menolak. Kalaupun menerima, diminta SKTM. Diminta surat pemecatan, diminta surat-surat yang lain, surat mati aja yang tidak ada di dalam itu mereka sudah menolak secara halus. Ya, jadi teman-teman nggak usah lagi terlalu ambil pusing dengan pinjol ini. Memang sudah tepat saya bilangin, pinjol adalah penyumbang kemiskinan terbesar yang ada di Indonesia, dan pinjol adalah program gagal yang dipaksa untuk bertahan. Ya, pinjol juga menjadi solusi alternatif untuk memiskinkan Anda dan mempersingkat umur Anda. Semuanya terbukti. Nggak percaya? Silahkan pinjam pinjol. Ya, makanya saya bilang buat teman-teman semuanya, sudahilah kebodohan-kebodohan yang ada. Akhirilah semuanya. Hari ini Anda dicaci maki, hari ini Anda dihina, hari ini Anda dianjing-anjingkan oleh debt collector. Debt collector itu hanya sampah ujung tombak di sebuah perusahaan itu. Berkaca dari kasus yang ada ketika dibenturkan dengan satu masalah, pihak pelaku usaha jasa keuangan berusaha untuk lepas tangan. Yang disalahkan hanya sampah tadi aja. Dan sampah ini tidak tahu diri juga. Tidak mengerti juga DC-DC pinjol yang masih melakukan pengancaman Anda itu sampah. Udah. Ya, ada gunanya ketika kalian dibenturkan dengan masalah, pihak perusahaan tidak akan bertanggung jawab.
Oke, dan teman-teman semuanya juga tidak perlu ambil pusing dalam hal ini. Ya, Bang, saya telat bayar Bang 15 aplikasi. Saya telat bayar Bang 20 aplikasi. Saya telat bayar Bang 9 aplikasi. Sudah. Nggak salah Anda, ini salah OJK, aturannya kenapa mandul. Ya, nggak salah Anda kok teman-teman. Ya, saya bela Anda hari ini gitu loh. Kenapa nggak saya bela? Aturan OJK tidak jalan sama sekali. Maksimal pinjol cuma 3. Siapa yang meminjam hari ini hanya 3 pinjol? Nggak ada. Saya berbicara dengan beberapa bos-bos pinjol. Kata mereka, walaupun Anda sudah meminjam 5, 6, 7, 8, atau 10 aplikasi, kalau ranking Anda itu masih tinggi, tetap akan dicairkan. Perjalanan kredit Anda akan dilihat. Karena tujuan mereka cuma itu. Jadi mereka tidak peduli mau Anda punya pinjol 10, mau punya pinjol 15. Kalau rankingnya masih tinggi, dicairkan. Padahal untuk mencapai ranking itu, ya atau ranting sekian itu, orang ini gali lubang tutup lubang. Gak pinjol nggak tahu. OJK tidak mengawasi. Akibat apa kelalaian OJK? Kekurangan dalam pengawasan. Ya, jadi yang terjadi sama Anda hari ini itu bukan kesalahan Anda sepenuhnya, teman-teman. Ada juga kesalahan dari otoritas jasa keuangan yang mana beberapa aturan mereka tidak jalan di lapangan. Akibat apa aturan ini tidak jalan? Karena kelalaian OJK dalam pengawasan. Kalau sudah nanti dibenturkan, OJK-nya cuma bisa melakukan sanksi denda, sanksi surat. Saya belum menemukan OJK benar-benar mencabut izin pinjol. Ya, sudah berapa banyak pinjol yang melakukan kesalahan? Belum saya temukan. OJK memblokir, mencabut izinnya, umumkan kepada masyarakat, pinjol ini telah kita cabut izinnya. Kalau masih meminjam, jangan dibayar lagi. Saya belum menemukan OJK ngomong begitu. Ya, OJK yang saya temukan hanya menunggu momen viral. Ketika satu kasus sudah viral, OJK-nya masuk. Seolah-olah OJK ambil alih juga dalam hal ini. Padahal tujuan OJK masuk hanya ingin menjatuhkan denda. Setelah jatuh denda, ya sudah. Apakah pinjol ini memiliki efek jera? Ya tentu tidak. Mereka tidak akan jera. Mereka akan berulang-ulang melakukan hal yang sama. Karena tidak ada yang mereka takuti. Benar atau tidak buat teman-teman semuanya? Ya pasti benar. Ya, berapa banyak aturan OJK yang dilanggar? COJK nomor 19, banyak yang dilanggar. POJK nomor 22, dilanggar semuanya. Boleh kita tinjau ke lapangan. Semua iklan yang muncul di media sosial, gimmick semuanya. Tipu muslihat. Ya, hanya pancingan bagaimana orang bisa mengklik. Begitu orang mengklik, di sana mereka akan terjebak. Ya, orang akan kebingungan untuk keluar. Makanya berakhir dengan kemiskinan. Ya, ini ya buat teman-temanku semuanya. Jadi, yang hari ini telat di beberapa pinjol legal berinisiatif membalikkan dana pokok, sudah mengajukan untuk restrukturisasi atau keringanan atau menegosiasi, tapi semuanya ditolak. Tunda saja 20 tahun ke depan, itu sudah paling tepat teman-teman semuanya. Karena negosiasi itu ada 2 tipe juga teman-teman. Kita yang menawarkan diri ke perusahaan dengan cara menegosiasi, perusahaan yang menawarkan kepada kita dengan memberikan. Kalau kita sudah menawarkan diri tapi ditolak, berarti kita tinggal dari perusahaan pinjol yang menawarkan kepada kita untuk membalikan dana pokoknya. Kalau mereka mau, kita balikan. Kalau tidak mau, ya persetan. Ya, nggak usah Anda pedulikan gitu loh. Oh, soal slik bang. Slik itu gunanya hanya buat berhutang. Semakin bagus namamu di slik, ya, semakin besar peluang kamu akan berhutang. Semakin jelek namamu, semakin kecil hutangmu. Jadi ngapain terlalu khawatir dengan hal-hal yang seperti itu. Itu saya tekankan buat teman-teman semuanya. Dimanapun Anda berada, di daerah manapun, saya berharap jangan lagi ada yang ketakutan karena ancaman-ancaman sampah dari debt collector pinjol yang mana otak dia tidak dibutuhkan untuk perkembangan perusahaan, yang dibutuhkan hanya bacot mereka. Jadi nggak usah terlalu percaya dengan apa yang mereka ucapkan. Ya, buat teman-teman semuanya, nanti kalau mau lanjutkan untuk diskusi dengan saya, bisa di nomor yang ada di layar, teman-teman. Nanti hubungi saya dan konsultasikan dengan saya. Insya Allah saya akan bantu Anda menunjukkan jalan yang tepat dan langkah yang pas untuk lepas dari semua ini. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.